Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Mr. Q. Selamat datang ke Cokro. Thank you, Bung Mas Sam. Godari. Udah lama nggak kesini? Udah lama dan saya sebenarnya udah pengen banget wawancara dengan dirimu tuh Iya. karena kan kemarin ada pembahasan mengenai Oh. mazhab Mr. Q Oh, iya. versus Iya. mazhab SM ya, Iya, Saiful iya, Mujani betul. oleh Gus Ulil kan. Iya. Dan Gus Ulil udah beberapa kali di sini kan. Iya. Nggak kesampaian terus gitu. Nah sekarang pas kesampaian, Mm-mm. ternyata ada juga isu lain yang Iya. tidak kalah menariknya Iya, soal betul. current affairs lah ya. Betul. Jadi ya udah kita bahas Current secara affairs terpisah dulu. nih, dua Iya. episode nih. Iya. Nah, Siap, kita siap. sekarang bahas soal current affairs nih. Siap. Setidaknya ada 3 isu lah ya, Mm-mm. soal Kaisang Mm-mm. yang kemarin ke KPK gitu ya, soal apa Fufu Fafa. kaitannya dengan private jet. Private jet, gitu. ya. Terus yang kedua soal Fufu Fafa tentu saja. Iya. Yang ketiga, yang ketiga ini soal Kadin. Iya, Kadin. Kadin ini menarik karena kemarin beredar tuh potongan video Mr. Q bulan Juni atau Juli gitu yang menyatakan bahwa ya Kadin itu wajar kalau akan Bisa terjadi pergantian. Dan pergantiannya tuh Anin gitu. Dan kok bisa pas ini Cenayang atau apa sih gitu. Oke, kita mulai satu-satu. Soal Kaisang. Gimana Anda melihatnya nih? Ya, soal Kaisang ini kan jadi rame karena rame lagi maksud saya karena kemarin kan Mas Kaisang dengan jajaran PSI datang ke KPK untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Saya kira itu sangat penting dan sangat membalikkan situasi kalau menurut saya. Pertama, Mas Kaisang itu bukan pejabat publik, tetapi dia datang. Istilahnya kan nggak ada kewajiban ya kalau bukan pejabat publik untuk datang. Bahkan KPK pun juga tidak mengirimi surat gitu. Mungkin karena menyadari bahwa Mas Kaisang itu bukan pejabat publik, walaupun ayahnya yang pejabat publik gitu. Nah, Francine, jubirnya PSI sudah mengatakan bahwa waktu mengisi formulir, sebetulnya formulir itu nggak kena untuk Mas Kaisang, nggak berlaku karena itu formulir untuk pejabat negara. Iya. Jadi mau ditulis pejabat negara apa? Dia memang ketua partai, tapi bukan pejabat negara. Pejabat negara itu adalah mereka-mereka yang diangkat menggunakan kepres misalnya, kemudian menerima hak-hak keuangan dan fasilitas dari negara gitu misalnya. Nah ini dia enggak gitu, sehingga akhirnya ditulislah warga negara Indonesia gitu. Nah, oleh KPK diarahkan dalam kurung anak pejabat negara. Jadi pemirsa harus tahu bahwa formulir yang tersedia di KPK itu bahkan nggak cocok buat Kaisang. Karena dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang harus memberikan laporan gitu loh. Itu penting sekali untuk diketahui ya. Jadi memang KPK ini kan didorong-dorong untuk mengirimkan surat klarifikasi. Sebagaimana misalnya dulu pernah Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Ibu Reihana, karena dia tampil dengan mobil bagus lah, dengan penampilan yang mewah gitu, lalu dipertanyakan dari mana itu kekayaannya sebagai pejabat negara, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan waktu itu Bu Reihana itu dispekulasikan korupsi segala macam. Kenapa? Dia jadi Kepala Dinas Kesehatan lama sekali, Mas. Gubernur ganti 3 kali, 2 kali, tetap dia juga. Nah, akhirnya Reihana datang gitu, karena memang dikirimin surat oleh KPK gitu. Nah, akhirnya Reihana menjelaskan bahwa saya ini dapat warisan dari suami saya gitu. Dan akhirnya ya KPK menerima penjelasan itu dan tidak ada kasus hukum atau pidana apapun terhadap Reihana gitu. Tidak ada kasus korupsi yang ditimpakan kepada Ibu Reihana gitu. Orang sekarang ada jadi calon wali kota Bandar Lampung. Nah, jadi formulir itu nggak cocok buat Mas Kaisang. Karena tidak memenuhi syarat pertama, yaitu pejabat publik. Nggak pernah masuk jabatan kenegaraan yang dibentuk dengan misalnya Perpres, tidak pernah diangkat jadi pejabat publik dengan Kepres, tidak pernah menerima hak-hak keuangan, tidak menerima fasilitas yang melekat jabatan gitu. Misal fasilitas apa? Macam-macam. Yang saya tahu pasti itu biasanya mobil. Karena teman saya jadi kepala badan komunikasi kepresidenan. Hasan Nasbi. Ya. Sekarang dia pakai mobil dinas. Itu yang paling jelas ya. Pejabat negara itu, kalau dapat kendaraan dinas, pejabat negara sudah. Betul. Hasan Nasbi ini kalau naik private jet, boleh tuh disuratin oleh KPK. Karena dia sudah jadi pejabat publik. Gitu. Tapi Mas Kaisang tuh enggak. Jadi dia datang, dan posisinya ini sekarang itu dia pada posisi higher moral ground. Kenapa?
Dia bukan pejabat negara, dia datang gitu. Nah, yang kedua Mas Kaisang itu menjelaskan bahwa dia naik pesawat jet itu ikut teman. Nah, ini juga sempat rame lagi rame. Bahasa populernya nebeng gitu kan, nebeng teman gitu loh. Dia punya teman yang punya private jet, ya. Kebetulan temannya itu mau menuju ke Amerika, yang juga Kaisang mau ke sana karena mau ngurus sekolah istrinya gitu ya. Di UPenn. Ya? Di University of Pennsylvania. University of Pennsylvania. Mas Kaisang mau jalan tadinya kalau nggak salah tanggal 20, tapi karena temannya mau berangkat tanggal 18, mohon maaf kalau saya tertukar tanggalnya, tapi intinya adalah bahwa ini suatu koinsiden gitu loh. Temannya mau pergi, Mas Kaisang bisa menyesuaikan jadwalnya dengan temannya itu, maka dia ikut. Nah, dia ikut itu juga kenapa? Karena pesawat ini yang mau kapasitasnya 8 orang, cuman terisi 4 orang. Sehingga dia bisa ikut juga. Dia, istrinya, stafnya, dan rupanya waktu di KPK dilaporkan juga itu ditulis bahwa dia dengan kakak iparnya, gitu loh, saudaranya Mbak Erina ini, gitu, betul. Terbang ke sana. Nah, private jet itu, ya kalau kapasitas 8, mau isi 1, isi 4, isi 8, ya biayanya sama aja. Saya pun begitu. Kalau misalnya saya punya private jet, misalnya nih Mas ya, saya mau ke Amerika gitu. Mas Sahal dulu kuliah di mana di Amerika? Di UPenn. UPenn ya? Di NYU dan UPenn. Dan UPenn. Oh, dua-duanya ya. Terakhir di mana? UPenn. UPenn. Kebetulan arahnya ke sana. Terus Mas Sahal tahu bahwa saya akan ke sana. Mas bisa ngomong sama saya, Kodari, aku ikut dong ke sana. Oh iya, saya pasti ajak. Sejauh, ya memang tempatnya masih ada. Nah, ini kan andai-andai ya, kan Kodari nggak punya private jet kan, gitu, andai-andai. Tapi saya kasih kasus yang nyata nih. Saya punya teman, Mas juga punya teman, namanya Jeffrey Giovanni, inisial J, kan gitu kan, inisial J. J aja, inisial J ini. Tiba-tiba Mas disuratin nama KPK terus klarifikasi kan siapa? Temannya siapa? J. Gitu. Dia pulang pergi Indonesia, Jakarta, Singapura, karena punya rumah di Singapura. Ya punya rumah di Jakarta juga. Banyaklah rumahnya Mas Jeffrey itu banyak. Saya kebetulan mau ke Singapura. Entah urusan apa, urusan berobat kayak urusan apa gitu. Terus saya ngomong sama Mas Jeffrey, Mas, Anda mau pulang tanggal berapa? Tanggal sekian-sekian ke Singapura. Oh, kalau gitu aku ikut ya, Mas. Dan saya udah ngalamin ikut Mas Jeffrey itu ikut pesawatnya. Mas, saya boleh nggak ajak staf satu lagi? Oh, nggak bisa Kodari karena udah penuh gitu. Jadi ya kalau kamu aja nggak apa-apa, bisa. Nah, semacam itulah kira-kira. Jadi ya ini pertemanan gitu loh. Pertemanan biasa aja. Yang sehari-hari itu sering terjadi kita ya. Kita ikut teman, nebeng teman pulang misalnya dari Jakarta ke Bekasi. Cuman ini kan menjadi heboh karena pesawat. Ya, kalau sepeda motor ribut nggak orang? Nggak. Tapi sebelum soal naik mobil ribut nggak? Nggak gitu. Tapi mau saya mendudukkan persoalan, mau private jet, mau PJ, mau mobil, mau sepeda motor, sebetulnya sama aja. Bahwa esensinya ini kita nebeng teman kita punya kendaraan menuju suatu tempat, kebetulan kita juga mau ke sana, masih ada slotnya, ada tempatnya, kita ikut, ya udah gitu aja. Nah itu yang soal nebeng itu, nebeng ini yang rame juga di medsos ini, bahwa nebeng kok temannya ditebengin nggak ikut gitu kan? Iya. Jadi ada pemberitaan itu yang itu sumbernya adalah pernyataan KPK yang sebenarnya tidak menyatakan bahwa temannya nggak ikut. KPK hanya bilang ada 4 orang gitu kan. Terus kemudian oleh wartawan dikembangkan bahwa berarti yang nebeng nggak ikut, yang ditebengin. Gimana menurut Mr. Q? Ini salah besar. Temennya ikut kok. Oke. Temennya ikut. Jadi kan saya udah bilang tadi, ini kapasitas 8 yang dilaporkan oleh Kaisang itu rombongannya dia. Rombongan dia 4, rombongan pemilik pesawat 4. Total 8 orang itu ke sana. Mas Kaisang pulang ke sini pakai komersil. Kenapa? Orang itu urusannya, jadwalnya beda dengan Mas Kaisang. Kalau jadwalnya sama, mungkin ikut pulang juga lagi gitu loh. Ya. Dan begini, sekarang ini beredar foto Mas Kaisang yang katanya bersama dengan pemilik pesawat itu, yang inisialnya Y gitu loh. Menurut saya, kalau ini disebarkan,
ini temennya nih pakai anu nih, pakai blangkon, pakai baju hmm. Jawa gitu ya. Acara apa saya nggak tahu apa acara kawinannya Kaisang atau acara. Sebetulnya foto itu kalau beredar justru mengkonfirmasi bahwa memang ini temen. Loh ya kan? Ya, 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 Loh, ya. kalau bisa masuk ke acara-acara pribadi, acara-acara keluarga, acara-acara informal, acara-acara kalangan tertentu, terbatas, itu kan berarti memang temen. Besti. Besti, Oh, iya, iya. iya. Dan itu biasa saja gitu Biasa ya. saja gitu. Kenapa jadi teman? Setahu saya sama-sama suka sepak bola. Hmm. Sama-sama punya klub sepak bola. Hmm. Ya, artinya pemegang saham sepak bola. Sama-sama suka main game. Khususnya game FIFA Ya. gitu. Jadi suka ini teman mabar, main bareng. Ya itu. Mungkin di pesawat kan juga ya daripada kosong kalau ada teman gua ikut, kita kan bisa mabar nih. Lo iya dong. Penerbangan ke Amerika kan lama, bosen. Salah satu cara mengisi waktu itu apa? Ya dengan mabar, dengan main game gitu loh. Ya, ya. Iya, di pesawat komersil kan juga kalau bisnis kelas segala macam kan bisa juga. Betul. Di ekonomi juga mungkin ada Bisa, juga ya. gitu. Apalagi VJ gitu. Nah, ini soal yang VJ dan Kaisang ini kan, saya kan barusan nonton wawancara Hasan Nasbi ya di Unpacking Indonesia dengan Bang Zulfan itu. Kan dia bilang bahwa ini fenomena trial by the press, Ya. trial by netizen Iya, iya, gitu iya. ya. Dan juga sebuah sikap yang Nah, kok hanya Kaisang Iya. gitu. Kenapa yang lain enggak gitu Iya, ya. iya. Yang lain malah justru yang lebih Iya. berhak untuk dipertanyakan Iya, gitu iya, ya. Yang iya. lain itu pejabat Iya, iya, publik iya, itu. iya. Menurut Mr. Q gimana? menurut saya ini fenomena misinformasi dan disinformasi. Hmm. Kenapa? KPK menyebut bahwa yang ikut itu adalah 4. Mm-mm. 4 itu kan adalah orang yang dilaporkan dalam Oleh kaitannya dengan Kaisang. Kaisang. Jangan disimpulkan bahwa pemiliknya nggak ikut dong. Terlalu nih media ini. Ini Tempo ini terutama bukan itu. cuma trial by the press. Ini menurut saya nggak profesional. Ya, Masa barang A disimpulkan B. ya, betul. Keterlaluan ini. Iya, jadi ini adalah disinformasi, misinformasi dan ketidakprofesionalan dari media yang bersangkutan gitu. Yang kemudian menyebabkan adanya kesimpulan dan persepsi yang salah. Betul. Dan jangan-jangan itu disengaja juga kali. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, kalau media sosial mungkin kita masih bisa dalam tanda kutip memaklumi. Karena di media sosial itu memang arenanya orang untuk menyebarkan disinformasi, bahkan hoaks gitu. Dan di situ tidak ada mekanisme yang berlaku di pers. Apa mekanisme yang berlaku di pers? Checks and recheck, ya kan? Betul. Kemudian apa? Cover both side. Cover both side misalnya begitu. Nah, itu nggak ada editor. Ya kan? Ya siapa mau ngomong apa ya itulah yang terjadi. Dan di situ seringkali ada anonimitas gitu. Ngomong-ngomong soal media sosial, menurut saya ke depan harus diwacanakan kepada masyarakat Indonesia bahwa akun media sosial itu harus sesuai dengan identitas resmi loh. Karena kalau tidak akan kehilangan tanggung jawab. Dan akan terjadi fenomena misinformasi dan disinformasi. Memang riset-riset psikologi sosial sudah menunjukkan kok dengan sangat jelas dan tegas bahwa kalau tidak ada nama, maka kemudian tanggung jawab juga hilang. Betul. Gitu loh. Nah, di pers sendiri kan sudah dipraktekkan itu dengan istilah byline itu. Jadi setiap berita itu ada nama wartawan atau minimal inisial untuk bisa di cross check. Siapa yang bertanggung jawab terhadap produksi berita tersebut? Bahkan inisialnya itu kadang-kadang ada 2 atau 3. Mungkin ada yang mengumpulkan data, ada yang menulis data, lalu ada editor yang memeriksa berita tersebut sebelum naik gitu loh. Nah, mekanisme itu kan nggak ada di media sosial gitu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi adanya disinformasi dan misinformasi? Ya menurut saya salah satunya dengan ya identitas harus jelas, bukan cuma sekedar apa misalnya nomor KTP misalnya gitu, tetapi betul-betul sesuai dengan nama. Jadi kalau misalnya ada akun ya, kalau dulu misalnya ada akun Fufu Fafa gitu, ya sekarang misalnya harus jelas namanya siapa gitu loh, sesuai dengan nama asli. Akun email, akun Twitter, betul. akun apa lagi, akun TikTok, Instagram, semua lah. Akun TikTok, intinya semua media sosial. Betul. Hemat saya harus diwacanakan untuk nama resmi sesuai dengan KTP gitu. Yang kedua, memang yang namanya platform ini, pemilik platform, pengguna platform, pemilik platform yang punya platform itu harus membersihkan media sosial itu dari akun-akun yang identitasnya tidak jelas, termasuk akun-akun robot.
Karena sumber-sumber hoaks itu ada di situ. Ya. Menggunakan hoaks itu. Gitu. Jadi menurut saya itu langkah ke depan dan itu pelajaran yang harus kita ambil sekarang ini. Betul. Karena berita-berita yang provokatif, yang misinformasi ini itu biasanya banyak diproduksi, dikembangkan, didistribusikan oleh akun-akun yang anonim tadi. Nah terus tadi kan soal tadi itu pernyataan Hasan Nasbi bahwa ini adalah trial by the price by the netizen. Terus juga dia menyatakan soal selektif. Jadi penghakiman selektif. Iya. Jadi hanya Kaisang yang disasar gitu. Iya. Padahal kan banyak terungkap bahwa Bu Mega, Iya. Pak Mahfud, Iya. pejabat-pejabat Iya. lain. Bu Mega bukan pejabat tapi kan Oh, pejabat salah. BPIP ya? Oh iya, Iya, beliau iya, itu iya. badan pengarah BPIP. Ya. BPIP, Tahu betul. kepanjangan BPIP? Apa itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila. Iya, betul. Harus Iya, menunjukkan iya. nilai-nilai Pancasila. Bahkan kalau Termasuk kesederhanaan. Itu. Enggak, kalau yang penjelasan Hasan itu bahkan kalaupun toh Badan bilang kalaupun toh dia nggak pejabat negara, dia kan dulu anaknya adalah menteri. Ya, Mbak Menko. Puan kan sekarang Kesra. DPR gitu. Iya. Jadi kasusnya mirip dengan Kaisang Iya. gitu. Nggak mirip. Bukan, tapi Nggak mirip. Karena Kaisang bukan pejabat negara. Oh iya, Kalau betul. Malah Ibu nggak Mega mirip. itu pejabat negara. Betul. Ibu Mega itu menerima hak-hak yang melekat pada pejabat negara. Dan Kaisang sama menerima sekali nggak gaji. gitu. Ya. Saya nggak tahu kalau soal mobil ya. Yang pasti Ibu Mega itu menjabat dengan Kepres. Ya, betul. Ada dua Kepres yang keluar untuk beliau sebagai pembina BPIP dan sebagai Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan apa? BRIN itu apa? Badan Riset I-nya apa? Lupa saya. Nasional. Iya. Ilmu M-nya pasti pengetahuan. nasional. Ilmu pengetahuan nasional. Itu, dan dua lembaga ini berdirinya berdasarkan peraturan presiden. Beda. Kalau Bu Mega itu kalau ngisi form, ini formnya sesuai. Karena pejabat negara. Kalau Kaisang tadi nggak sesuai. Bu Mega tuh nggak perlu dalam mencantum dalam kurung. Ibunya Menko Kesra, ibunya Ketua DPR, nggak perlu. Nggak perlu, Langsung aja tulis Ketua Pengarah BRIN, ya kan? Ketua Pembina BPIP. Betul. Jadi sebetulnya yang harus dikirimin surat pada hari ini adalah Ibu Mega, Mbak Puan, dan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud dikirim, karena beliau masih Menko Polhukam. Waktu kan saya lihat itu beritanya itu, naik pesawat private jet. Pesawat oleh pesawatnya Pak JK. Katanya pesawat Pak JK gitu. Saya sering. Nah sekarang kan di soal Mas Kaisang itu bolak-balik naik pesawat sama temennya itu. Lah Pak Mahfud bolak-balik. Ya kan? Dan Pak Mahfud waktu bulan November 2023 itu kan masih pejabat negara itu setahu saya. Belum ditetapkan sebagai calon presiden ya. Betul. Tapi nggak tahu lah, nanti dicek aja lah. Ya. Daripada saya diklarifikasi oleh Pak Mahfud. Kodari saya udah bukan pejabat negara, saya udah mengundurkan diri. Ya dicek aja lah. Bisa aja lah. Terus gini, ada juga yang tapi kan kalaupun toh itu gratifikasi, kan itu gratifikasi yang boleh. Jadi ada klasifikasi gratifikasi. Saya nggak tahu itu. Gratifikasi yang baik dan gratifikasi yang tidak baik. Iya. Itu kembalikan saja kepada penegak hukum. Ini Kaisang ini kan datang ke KPK karena dia minta kesimpulan dari KPK. Ini gratifikasi ini atau bukan? gratifikasi atau bukan? Ya, betul. Kalau ini gratifikasi, berarti Kaisang harus membayar biaya perjalanan dari Amerika dari Indonesia ke Amerika itu gitu. Yang ini saya baca di media juga ya. Kalau bicara tiket pesawat ya, komersil itu 90 juta rupiah gitu. Ya kita nggak tahu nanti apa disuruh bayar 90 juta atau suruh bayar berapa kan gitu kan. Cuman kan kalau namanya nebeng kan nggak ada tiketnya. Betul. Gratis tuh malah. Iya, kan akhirnya kita harus menunggu kesimpulan dari KPK ini gratifikasi atau bukan gitu. Tapi kalau sampai nanti KPK mengeluarkan kesimpulan bahwa ini gratifikasi atau bukan gratifikasi, maka KPK juga harus proses nama-nama yang tadi dianggap sebagai pejabat negara dan pesawat private jet itu gitu. Nah, untuk informasi kepada KPK, ini saya punya informasi nih sebagai warga negara. Tolong HP saya coba sini. Nggak apa-apa nih, direkam aja ini. Gitu. Mas, segera mas. Ayo mas, HP saya mas, bawa sini mas. Nggak apa-apa, mas muncul di frame nggak apa-apa, ini biar orang bisa lihat kok. Kita ini diskusi apa adanya kok. Iya, betul. Bentar ya. Bentar.
Ini soal benar nggak benar ya, saya nggak tahu. Ini saya dapatnya dari media juga ini. Oke, ini saya bacain aja. Bacain ya. Sabtu 5 Juni 2021, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado. Nah, itu tolong netizen kulik-kulik itu. Kan netizen katanya pinter kulik-kulik kan. Perjalanan Kaisang semua bisa dicek itu. Ya, pesawatnya serinya apa, ya kan? Nomor penerbangan berapa, gitu. Perjalanan berapa lama. Terus kemudian manifest atau penumpangnya bisa ketahui. Tolong nih, ya. Mbak Puan, Sabtu 5 Juni 2021. Ya, netizen ya cek ya ke Kota Manado. Tolong dicari informasinya. Ini pakai pesawat apa, ya? Punya siapa? Gratis kayak kasih atau bukan ini, ya? Mbak Puan waktu itu sebagai apa? Dan pemilik pesawat itu hubungannya apa dengan Mbak Puan ya, gitu. Kemudian 11 Desember 2022, Mbak Puan menggunakan pesawat jet pribadi ke Solo. Nampak Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan Puan. Nah, itu. Tolong, kali ini 11 Desember 2022, pesawat apa, seri berapa, isinya penumpang siapa, ya, Mbak Puan sebagai apa, dan pemilik pesawat sebagai apa. Ada gratifikasi atau tidak? Ini sengaja saya ulang-ulang ini. 22 Januari 2023. Yang ketiga ini, yang ketiga. Mbak Puan kembali menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo untuk menghadiri acara Jalan Sehat Porseni Nahdlatul Ulama. Ya, saya ulang ya. Pesawat jenis apa, ya, nomor penerbangan berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, pemilik pesawat sebagai apa. Gratifikasi atau bukan? Kemudian 10 Februari 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Puan juga menggunakan jet pribadi untuk menghadiri kampanye Ganjar Mahfud MD 10 Februari 2024. Pesawat jenis apa, penerbangan nomor berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, Bu Mega sebagai apa, ya, dan siapa pemilik pesawatnya, apa hubungannya, ada gratifikasi atau tidak. Ini saja KPK udah bisa keluar 4 surat nih. Menurut saya sekarang bolanya itu bukan di Mas Kaisang lagi. Karena apa yang dituntut dari Mas Kaisang sudah Mas Kaisang jalankan. Beliau melakukan klarifikasi. Walaupun sekali lagi dia bukan pejabat negara. Yang form tersedia di KPK aja nggak cocok. Kalau kategori bukan pejabat negara itu ada gradasi nggak, Mr. Q? Kan banyak yang bilang Kaisang bukan pejabat negara. Ya tapi kan anaknya presiden. Iya. Gini, kalau baca undang-undang ya, yang saya tahu saya nih ya, berkaitan dengan apa yang terkait dengan ini, ada undang-undang nomor berapa tuh 28 tahun 99, ada undang-undang nomor 31 tahun 2019 ya. Itu nggak ada gradasi segala macam. Pokoknya pejabat negara atau bukan pejabat negara. Udah gitu aja. Ya. Ada pejabat negara atau tidak bukan pejabat negara. Nah, gini, kalau bicara penyalahgunaan, itu kan penyalahgunaan nanti bukan sama dia, sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu bukan sama dia, tapi karena dia bukan pejabat negara. Tapi kalau Ibu Mega, Mbak Puan itu memang pejabat negara, bisa langsung, nggak perlu muter-muter ke London, ke Bangkok, ke apa namanya ke Brisbane segala macam, nggak perlu, langsung aja. Gitu. Jadi sekarang bolanya nih KPK ini bukan di Kaisang lagi, Kaisang udah datang. Kesimpulannya apa nanti terserah KPK. PR KPK pada hari ini adalah kepada pejabat-pejabat atau yang sekarang mantan pejabat tapi pernah pejabat dan naik pesawat private jet. Itu yang harus dikulik oleh netizen sekarang ini. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ini kalau netizen ini benar-benar konsisten. Ya, betul. Ya. Wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh para pejabat negara yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, naik VJ itu. Dengan begitu adil dalam pikiran ya, sejak dalam pikiran. Adil dalam pikiran, adil dalam tindakan. Betul. Kalau netizen nggak ngulik-ngulik itu, apalagi tanggalnya sudah saya kasih. Berarti apa yang tadi pada Mas Kaisang ini betul-betul trial by netizen dan trial by the press. Iya. Oke, saya kira ini yang soal Kaisang ini kita sudahi nih, udah jelas nih masalahnya. Belum. Apalagi Masih belum? banyak. Oke, lanjut. Banyak. Misalnya begini, kan itu kan ada gambar Kaisang naik pesawat turun dengan Dior katanya kan gitu, tas Dior. Ini kok nggak lapor sama bea cukai gitu. Iya. Ngapain lapor? yang di bandara ya. Di bandara kan turun betul. kan, ada pakai tas Dior kan mobil ya gitu. Betul. Ini kenapa nggak lapor bea cukai? Ya. Gimana lapor bea cukai? Uang penerbangannya
dari Bali ke Solo. Trial by netizen lagi, trial by the press. Seolah-olah kalau naik private jet pasti dari luar negeri. Katro! Katro! Emang kalau pakai private jet pasti keluar negeri? Enggak, Bos. Indonesia ini luasnya luar biasa, negara kepulauan. Nah, Itu para pengusaha itu dia berangkat dari mana? Dari Jakarta ini ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Kita luas sekali, Bos. jangankan pengusaha itu, para ustadz-ustadz yang tenar Ah. itu kan juga kalau ini Oh iya, Ustadz betul. Abdus Somad apa itu Betul. kan ada Ustadz video, Dasat, saya pernah ada lihat. video UAS itu kan kayak showing off gitu loh Iya. di private jet. Saya nggak berani ngomong showing off ya. Ya, nggak tahu lah, apalah. Pokoknya ada video lagi naik pesawat private jet kan gitu kan. Gitu. Ya gini, supaya gini nanti dibilang ngarang. Tolong Mas Hal tampilkan ya videonya ya. Supaya publik juga melihat. Ya. Menurut saya wajar aja. Ustadz Abdul Somad dulu tinggal di mana? Riau, saya nggak tahu sekarang. Ya, Misalnya diundang ceramah di Kalimantan. Ya mungkin jadwalnya padat karena Kiai Tenar kan, Pak Ustadz Tenar kan gitu loh. Atau misalnya nggak mau supaya Ustadz Abdul Somad jangan kecapean. Yang ngundang itu kirim pesawat untuk jemput beliau. Betul. Untuk kepraktisan dan Kepraktisan, efisiensi waktu efisiensi, ya. Iya. Ya. Gitu loh. Jadi menurut saya ya apa ya? Itu gratifikasi atau bukan? Kalau itu Pasti bukan. pasti bukan. Pasti Iya, bukan karena iya. beliau itu bukan pejabat negara. Loh kalau Abdul Somad bukan pejabat negara pasti bukan gratifikasi. Ya. Kenapa Kaisang bukan pejabat negara? Ah, Pasti gratifikasi. Ya. Kenapa yang jelas-jelas Menko bukan gratifikasi? Ya, betul. Gitu Mas. Ya. Gitu. Itu dua ya. Yang ketiga nih, ini receh nih. Tetapi yang receh ini mohon maaf ya kalau saya bahas sekarang. Yang receh ini justru yang diributkan, bagian dari trial by netizen juga. Dan sampai level tertentu trial by the press juga. Karena ada media, kemarin itu apa yang dia beritakan, itu tergantung apa yang muncul di media sosial. Begitu rame soal Kaisang dengan istrinya, tiba-tiba dia nulis mengenai private jet. Artikel private jet muncul. Habis itu soal bau badan. Ini modus ini. Ya, Ada media massa sekarang, itu kerjaannya mengangkat berita-berita berdasarkan gosip-gosip. Bau badan, ya kan? Nah, misalnya Mbak Kaisang dibilang bau ketiak. Mbak Erina. Mbak Erina. Mbak Kaisang. Mbak Erina Gudono. Ya, Mbak Erina, ya. Itu kan kalau di media sosial namanya ketek. Ah. Ini juga trial by the press dan trial by netizen. Iya, dan itu sadis banget loh itu. Sadis anunya banget, itu. ya. Dan ini dijadikan termasuk oleh kalangan intelektual. Ini bau ketiak dinasti, ya. Makanya harus dibahas. Walaupun ini remeh-temeh, ini kecil, tapi justru pintu masuk bagi kalangan-kalangan yang katanya orang-orang pintar itu. Dibahas di podcast-podcast, dibahas di media. Bau ketiak dinasti katanya. Pintu masuk untuk ngomongin soal dinasti. Pertanyaan saya, apa mungkin seorang juara satu nih, ya, Putri Indonesia, Provinsi Jogja, bau ketiak nggak mungkin, Mas. Anda tahu nggak sponsornya atau penyelenggara Putri Indonesia itu siapa? Mustika Ratu. Siapa pendiri Mustika Ratu? Ibu almarhum Muriati Sudibyo. Ya. Nah, dia pemenang dan acara ini kan Dan ini kan brand ambasador, Mas. Waktu dia menjadi pemenang itu dia belum jadi menantunya Pak Jokowi kan. Belum. Artinya kan dia betul-betul peserta aja. Iya. Ini Mustika Ratu, Mas. Putri Indonesia itu adalah, mohon maaf nih kalau saya ngomong ya, itu cara sosialisasi, cara marketingnya Mustika Ratu. Untuk menunjukkan bahwa produknya ini berkualitas gitu. Semua produk kecantikan begitu. Sabun Lux nih kita sebut nama kan, pasti ya gambarnya orang mandi gitu kan, cantik, nggak mungkin jelek. Meskipun yang pakai banyak yang jelek juga. Justru itulah pasar utamanya. Supaya kalau pakai jadi cantik gitu. Iya. Nah, jadi pemenang Putri Indonesia ini adalah brand ambasador Mustika Ratu. Apa mungkin Mustika Ratu dengan segala produk kecantikan dan keharumannya itu memilih brand ambasador yang bau ketek? Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Mana mungkin Mustika Ratu memilih pemenang itu yang tidak memenuhi kriteria produknya dia, yang tidak memancarkan image atau citra yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Kan hancur itu namanya. Hancur. Jadi di situ saja sudah otomatis
maka yang akan diseleksi sebagai pemenang itu adalah orang yang sudah memenuhi kriteria. Kecantikan, keharuman. Dan jangan lupa loh, kalau Anda nggak kenal Ibu Muriati Sudibyo, tradisi keraton ratusan tahun. Betul. Perawatan badan. Iya, benar. Saya nggak Mandinya, pernah- apanya gitu Saya sampai. nggak pernah membayangkan kita di acara Cok-Cokro ini ngomongin perawatan tubuh. Biasanya kita ngomong teori-teori pembangunan. Wah, gitu iya, betul-betul yang harus pakai ilmu politik apa gitu. Iya, iya. Ini ternyata ilmu kecantikan juga nyampe di sini kita. Gitu. Tapi ini saya tuh mau menyampaikan, kita itu harus pakai logika-logika dasar lah. Logika dasar ini sering diabaikan oleh netizen, bahkan Yes. oleh media. Sanity lah ya, soal kemasuk akalan lah Betul, gitu ya. betul. Memang lintang pukang ilmu pengetahuan ini membuat kita itu terjungkal-jungkal gitu loh. Kita punya barrier itu jadi turun karena diserbu dengan informasi. Betul. Seolah-olah semua yang muncul di media, seolah-olah semua yang membanjiri media itu, terutama Di itu medsos adalah terutama. fakta. Ya, betul. Nah, Mas Ulil itu beberapa waktu yang lalu nulis bagus sekali itu di Kompas. Dia tulis begini, antara dunia nyata dengan dunia maya, itu sekarang kesenjangannya jauh. Intinya begini, dia mengatakan bahwa sekarang antara apa yang muncul di berita dengan di dunia nyata itu jauh. Tapi yang dia maksud itu saya paham, sebenarnya dunia media sosial ya. Ya. Walaupun media massa pun sekarang ikut-ikutan tren media sosial. Jadi apa yang muncul di media itu bisa jauh sekali dengan realita, Mas. Betul. Kalau saya udah ngomong soal ini dari lama ya. Ya, Saya udah bilang bahwa manusia sekarang itu hidup dalam dua dunia nyata dan dunia maya. Betul. Gitu. Tetapi Mas Ulil lebih tajam lagi. Dia mengatakan sekarang media sosial itu telah menjadi simulakra yang punya logikanya sendiri, punya versi kebenarannya sendiri yang bisa terputus dengan dunia nyata, Mas. Ini gitu. saya bisa masuk ke pembahasan mengenai postmodernisme. Nah, itu. Zhang Baudrillard. Nah, kan, tapi nanti kembali lagi ke percakapan tentang posmo. Iya. Jadi gini, yang penting ada Mas Ulil itu dengan sangat bagus menunjukkan, menjelaskan atau membuat kita mengerti mengenai apa yang disebut sebagai post-truth itu. Ya. Pasca kebenaran itu. Jadi dalam dunia simulakra, dalam dunia maya, kebenaran itu tidak harus benar. Apa yang dikonstruksikan, apa yang disampaikan, itulah yang benar. Erina bau ketek. Jadilah itu kebenaran. Beneran, betul. Dalam dunia nyata, apa mungkin? Ini kan saya bicara pada dunia nyata. Ya. Putri Indonesia, tradisi sudah puluhan tahun, ya kan? Ini produk kecantikan, produk keraton, tradisi Indonesia, minum jamu ini, minum kunyit, minum dengan apa? ini kan Bu Muriati Iya, Sudibyo gitu kan. Bu Muriati Sudibyo. Gitu loh. Apa mungkin pemenangnya yang adalah brand ambassador? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mas. Ya. Jadi soal ketiak itu, hemat saya sangat mendalam loh, sangat mendasar untuk menunjukkan kesenjangan yang begitu jauh Ya. antara realita dalam dunia nyata dengan realita dunia maya. Antara realitas harian dengan simulakra. Betul. Erina bau ketiak itu Hmm. simulakra, Mas. Jadi kalau artikelnya Mas Ulil itu dilanjutkan, kira-kira contoh nyatanya ini. Iya. Iya. Judulnya kira-kira ketiak, simulakra, dan realita kekinian. Hyper reality. Hyper reality, iya ini hyper reality, post-truth gitu. Nggak mungkin. Itu ada, tapi kenapa orang kemudian mengkonsumsi itu dengan riang gembira, dengan histeria. Dan ditambah-tambahin. Dengan gegap gempita, wah ternyata Erina, itu bawa ketiak, bro. Iya. Ini kita mau membuat netizen pinter kan, waras kan, Mas. Betul. Visi kita di sini kan bicara soal itu gitu loh. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya sanity itu ya, kewarasan itu untuk melihat yang masuk akal aja lah gitu. Kemasuk akalan itu penting gitu. Nah, kemasuk akalan itu hemat saya sekarang ini agak kurang gitu. Kemampuan kita memproses itu agak berkurang. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam dunia maya dengan HP di tangan gitu. Sehingga kemudian kita seolah-olah menganggap apa yang muncul di media sosial itu itulah kenyataan. sama dengan kita membaca media massa. Betul. Padahal sangat berbeda, Mas. Cara kita membaca, menyerap, mengkonsumsi media massa harus dibedakan dengan media sosial, Mas. Jadi kalau media massa itu harusnya makanan organik gitu ya, ini micinnya kebanyakan. Lebih banyak micin daripada isinya, Mas. Dan itu kemudian ada gaya adiksi kan? Oh iya, adiksi. Tapi toksik gitu. Toksik, betul, sangat berbahaya. Ini kan
media sosial ini karsinogen. Bukan dalam pengertian medis, tapi dalam pengertian psikologis. Itu dia. Nah, itu harus diwaspadai. Gitu. Nah, cara menguranginya apa? Hemat saya, ya tadi media sosial itu harus identitas resmi. Robot, hoax harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya mekanisme dan regulasi yang berlaku dalam dunia nyata juga berlaku dalam dunia maya. Kita ini mau apa ya? Yang harus menormalkan media sosial itu seperti kurang lebih media massa. Di media massa kita tidak bisa menghindari adanya perspektif, sehingga kemudian media melihat satu realita dengan memberitakannya dengan cara yang berbeda. Tapi kan ada aturan-aturan aturan dasar yang terpenuhi. 5W1H itu kan terpenuhi. Nah, 5W1H ini tidak berlaku di media sosial. Ini karsinogennya kebanyakan, micinnya kebanyakan, Mas. 5W1H-nya nggak jalan. Nah, sementara masyarakat kita mengkonsumsi media sosial sama dengan media massa. Dan yang celaka media massa, saya perhatikan, ikut-ikutan media sosial. Terutama media massa yang online. Yang online kan. Betul. Nah, ini terkait dengan soal media massa. Saya mau beranjak ke current issues yang kedua. Nah, ini juga lama kan dan terkait juga dengan keluarganya Pak Jokowi, yaitu Fufu Fafa yang dinisbatkan kepada Gibran. Menurut Mr. Ki gimana? Iya, itu persis sama. Coba bayangkan gini loh, kalau misalnya ya sudah soal identitas asli itu sudah diberlakukan. Ini Fufu Fafa ini akun tahun berapa nih? 2000 berapa? Itu malah justru menurut pendiri Kaskus itu masuk awal-awal banget. Lama itu, ya? 2000 berapa? Lupa saya. Sekarang 2024, mungkin 2014, 2013. Ya, pokoknya awal-awal perseteruan Pak Jokowi dengan Prabowo lah gitu kan. Bayangkan, kalau diberlakukan aturan bahwa semua akun media sosial itu harus identitas asli. Ribut nggak kita sekarang? Itu Gibran atau bukan? Nggak mungkin. Langsung terjawab. Itu Gibran atau bukan? Pada hari ini kan kita nggak bisa mengkonfirmasi itu Gibran atau bukan. Kominfo sudah mengatakan bukan. Mas Gibran mengatakan bukan. Atau paling tidak mengatakan, tolong cek tanya aja sama pemilik akun. Menurut saya sih kan itu kan dia mau menunjukkan, itu bukan dia. Boleh nggak orang mengatakan itu bukan Gibran? Boleh. Boleh nggak orang bilang itu Gibran? Boleh juga. Kenapa boleh? Tertib berpikir aja. Kita nggak punya cara untuk memverifikasi kok. Logis-logis saja. Jadi sekarang orang menyimpulkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan selera. Boleh nggak kita menyimpulkan berdasarkan selera? Apalagi yang berkaitan dengan soal hukum. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya ini Fufu Fafa ini justru menguatkan argumen saya loh. Bahwa media sosial itu harus pakai identitas asli. Nah kalau bukan Mas Gibran, misalnya siapa? Misalnya siapalah namanya gitu, XYZ gitu. Gabrin gitu misalnya. Kan dari Gibran jadi Gabrin gitu misalnya. Gabrin misalnya. Gabrin. Ya Gulam lah gitu. Datangnya aja Gabrin. Tapi kan udah pasti nggak bisa orang-orang ini mengadu domba Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mas Gibran bukan saya kok. Bukan Gibran, itu Gabrin. Nah kan gitu, udah jelas. Selesaikan diskusinya. Dan orang-orang yang mau mengadu domba kan kehabisan bahan bakar. Karena Gabrin mau ngadu domba apa? Gitu loh. Orang Gerindra kalau ditanya, Mas, itu kan Gibran dulu menghina-hina Pak Prabowo. Kasar sekali loh. Menghina-hina Mas Didit. Apaan menghina? Itu kan Gabrin, bukan Gibran. Selesai. Selesai diskusinya gitu loh. Bahkan kalaupun toh itu misalnya Gibran, ya, saya sih malah punya pendapat, menurut saya gini, Mr. Q. Kalau bukan itu Gibran, yang bermasalah dari kegaduhan mengenai Fufu Fafa ini adalah pandangannya yang selektif. Tidak melihatnya dalam konteks saat itu. Gitu ya. Saat itu lagi betul-betul perang narasi yang nasty banget loh. Bukan hanya dari, bahkan justru Jokowi, itu kan luar biasa digambarkan secara kasar, nista. Waktu itu fenomena yang muncul, yang menonjol adalah tabloid obor rakyat. Iya, kayak gitu-gitu. Artinya gini, ada serangan yang luar biasa kepada Jokowi dari pihak musuhnya, gitu ya. Terus katakan ini, andekan ini Gibran ya, andekan kita nggak tahu lah gitu. Hati-hati loh dipotong nanti, nggak ada ketandainya. Katakan itu Gibran. Itu juga harus dilihat dalam konteks itu. Ini orang dalam konteks pertarungan. Anak yang membela bapaknya, marwah keluarganya dari serangan yang luar biasa terhadap, dan itu serangannya itu banyak palsunya, gitu ya, banyak hoaxnya terhadap bapaknya. Dan anaknya ini kan bapaknya nggak membalas sama sekali. Lah kan anaknya bikin akun misalnya atas nama Fufu Fafa terus membela marwah
bapaknya, karena justru berbakti pada orang tua. Jadi harusnya dilihat gitu. Iya. Dan menurut saya harus dilihat begitu. Jadi jangan hanya aspek fufu fafanya saja gitu. Dan ada hal juga ini, Mr. Q, kemarin dalam obrolan saya dengan Gus Ulil, dia bilang ini kan wacana fufu fafa ini kan kayak konflik Sunni dan Syiah zaman dulu. Itu kan kenapa muncul? Karena mengorek-ngorek luka lama. Iya. Satu sama lain itu luka lama sejarah. Iya. Sisi gelap sejarah itu dikorek-korek soal pembunuhan Ali ya. Siapa yang bertanggung jawab, terus dan lain-lain lah antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Betul. Nah, ini terus kemudian pada generasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dia mau move on. Berhentilah polarisasi itu. Ini kan polarisasi nih. Betul. Berhenti polarisasi, ayo kita move on, kita bersatu. Iya. Muncullah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Gitu. Jadi itu adalah sebuah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itulah masa di mana kita yang lalu biar berlalu, kita move on. Iya. Gitu. Nah, move on itu kan artinya ya ini sudah lewat. Gitu. Iya. Tapi ini ada kelompok yang pengen ini muncul lagi gitu. Memang. Supaya konflik lagi gitu. Betul. Jadi ini kata Ulil, ini cara yang ini mirip gitu. Jadi ini adalah kayak konflik yang berdasarkan pada sisi kelam sejarah masing-masing dibangkitkan lagi. Betul. Padahal yang ini udah move on gitu loh. Betul. Ya jadi, itu kan Ketua Harian Partai Gerindra kan Pak Dasko mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mengurusi hal-hal yang semacam itu gitu loh. Yang jelas pada hari ini Prabowo dan Mas Gibran itu pasangan dan bersama-sama untuk mau melanjutkan pembangunan, melanjutkan Indonesia. Gitu. Jadi dan itu didasari juga dengan pengetahuan dari kedua belah pihak bahwa sebelumnya terjadi pertempuran yang sangat brutal gitu ya. Dan itu isu yang sudah selesai lama. Sudah selesai. 2019. Betul. Ketika Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi, berarti pertarungan atau kompetisi yang terjadi sebelumnya itu sudah menjadi bagian dari masa lalu karena Jokowi dan Prabowo itu sudah jadi paket, gitu. Sudah jadi duet, sudah jadi duit tunggal. Jadi kalau ada orang sekarang memunculkan itu, sudah pasti ini pihak di luar Jokowi dan Prabowo yang motivasinya adalah satu, nggak senang misalnya Pak Jokowi masih presiden, nggak senang Mas Gibran jadi Wapres, ya, dan ingin supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dan Pak Jokowi juga berpisah. Modusnya apa? Kalau Pak Prabowo berpisah dengan Mas Gibran, dia mau masuk. Oke. Itu aja sebetulnya. Ada yang diuntungkan lah gitu ya. Ada diuntungkan, dia memang diuntungkan. Gitu. Dia udah kalah di Pilpres, dia mencari celah-celah baru dalam proses, mungkin misalnya penyusunan kabinet atau pemerintahan ke depan. Gitu. Jadi menurut saya sih soal fufu fafa ini cetoelo-elo gitu loh, bahwa ada pihak yang nggak senang bahwa bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi itu kompak gitu. Dan ingin melakukan pecah belah. Ini kan divide et impera. Untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan dia. Karena dia sebetulnya pengen masuk juga ke Pak Prabowo. Tapi kan balik lagi, Pak Prabowo peduli nggak yang begitu-begitu? Nggak peduli. Dan soal ini sebetulnya soal yang sudah lama selesai. Nah ini orang-orang yang nggak paham bahwa soal-soal ini udah lama selesai dari 2019 yang lalu. Yang justru perjalanan 2019 ke 2024 antara Jokowi dengan Prabowo itu semakin erat dan semakin dekat. Bukannya tambah jauh. Jadi sebetulnya mereka-mereka yang mengadu domba ini menggantang asap. Menggantang asap itu istilah yang sudah lama loh dipakai itu. Ya, makanya kita munculkan lagi di sini. Kan dulu waktu SD itu jadi salah satu pertanyaan bahasa Indonesia itu. Menggantang asap sama dengan pekerjaan sia-sia. Nah, muspro. Iya, pekerjaan sia-sia gitu, Mas. Itu saya kira yang penting sih. Kalau soal kadin-kadin segala macam ya biar berjalan lah. Dinamika yang ada. Kadin tuh tadi saya sebut karena kan saya ini menarik karena kan ada potongan video yang beredar wawancara Mr. Q di Totpol gitu tentang prediksi bacaan. Pencenayangan. Iya sebetulnya kan Mr. Q bahwa Kadin itu ya mau nggak mau pasti akan diganti dan ya itu akan berganti. Akan berganti gitu. Dan itu sebetulnya cerita analoginya mirip aja dengan Partai Golkar. Bahwa Partai Golkar itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Kadin juga selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Itu sebabnya juga pengurus Kadin itu mayoritas orang Golkar dari dulu. Jadi ini persoalan dinamika dan ini Golkar values dan Kadin values. Ketika Pak Jokowi siapa namanya
Arsyad. Arsyad yang naik. Ya, ya. Begitu Arsyad kemudian, begitu presiden terpilih adalah Prabowo, keberlanjutan dari Pak Jokowi, otomatis Anin yang akan didukung oleh orang-orang di internal Kadin. Gitu. Apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Pak Ical itu hubungan yang baik dan sudah berjalan sangat lama. Ya, ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini dinamika atau aspirasi atau value dari internal Kadin gitu. Yang kemudian menurut saya ya siapapun yang melihat dari luar atau siapapun yang ada di dalam harusnya paham logika-logika dasar itu. Ya, gitu. ya. Ini kenapa ini saya munculkan dan saya tanyakan ke Mr. Q karena kan komentarnya itu, jadi ada potongan video itu ya, terus komentarnya ini Mr. Q itu punya info A1 sejak dulu. Iya. Bahwa Kadin ini akan sebentar lagi akan mengalami pergantian gitu ya. Jadi kayak ini sesuatu yang sifatnya itu, wah ini dia punya insight, information atau apa gitu. Ya saya punya info-info juga, Ya, tetapi logika dasarnya itu kita harus pahami. Ya, ya. Teori dasarnya harus kita pahami. Info-info itu kalau kita nggak punya teori dasar, dia bisa salah tafsir atau dia tidak punya makna apa-apa. Betul. Tapi kalau kita punya teori dasar, kita paham logika dasarnya, informasi itu akan menjadi rangkaian yang akan menguatkan tesis atau teori. Gitu. Bahkan tanpa info A1 pun sebenarnya dari segi kemasuk akal Bisa. Implikasi logis, gitu kan? Karena Kadin itu pada dasarnya selalu inline dengan pemerintah, dengan presiden, dengan pemerintahan. Begitu pemerintahannya baru, maka Kadinnya akan aspirasinya sesuai dengan pemerintah, gitu ya. Betul. Jadi itu sesuatu yang ya aja konsekuensi logis. Konsekuensi logis saja ya. Balik lagi kita pakai logika dasar aja. Sama aja sebetulnya hampir sama aja dengan logika dasar. Apa mungkin juara 1 Putri Indonesia yang dibuat oleh Mustika Ratu bawa ketek, nggak mungkin. Itu aja sudah. Jadi kalau kita pakai logika, logika dasar, kita pakai akal sehat, sebetulnya banyak hal di dunia ini bisa dijelaskan. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mr. Q atas obrolannya tentang current issues. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.